Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nobi, NIM 21110932018, anggota kelompok 2, praktikum perancangan teknik industri tahun ajaran 2023-2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan line balancing atau lintasan perakitan untuk perakitan hoist crane truck dengan menggunakan metode Kilbridge-Webster heuristic. Line balancing sendiri merupakan penyiimbangan penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line ke workstation untuk menimbulkan banyaknya workstation dan total idle time. Tujuan utamanya untuk menentukan jumlah sesi kerja yang seminimal mungkin dengan memperhatikan urutan antar tugas atau pekerjaan dan waktu siklus, sehingga batasan keterhubungan terpenuhi dan waktu stasiun tidak melebihi waktu siklus. Penyelesaian permasalahan keseimbangan lintasan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menghitung waktu total produksi, waktu siklus atau cycle time, lalu meletakkan presiden constraint dan juga jumlah sesi kerja minimum. Kemudian dilakukan perhitungan idle time, efisiensi lintasan produksi, menghitung waktu senggang atau balance delay, juga menghitung subunit index. Kemudian dihitung juga kapasitas produksi. Terkait metode yang akan digunakan sendiri yaitu metode Kilbridge-Webster heuristic. Metode Gilbert-Webster heuristic melakukan pengelompokan tugas-tugas ke dalam sejumlah kelompok yang mempunyai tingkat keterhubungan yang sama. Pengelompokan dilakukan berdasarkan jumlah predesesor yang dimiliki setiap operasi dan waktu prosesnya berdasarkan precedence diagram. Karakteristik dan kriteria yang digunakan pada metode ini ada 3, yaitu line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Dan satu lagi ya, yang keempat ada kapasitas produksi. Seperti yang disebutkan pada tahapan tahapan perancangan lintasan perakitan, pertama kita menentukan total waktu proses. Sebelum itu, untuk menghitung total waktu proses, ada beberapa input yang diperlukan untuk menghitung atau merancang lintasan perakitan. Ada itu tabel precedence diagram, dan ada diagramnya sendiri yaitu precedence diagram. Kemudian berdasarkan precedence dan tabel itu kita dapat melihat elemen-elemen atau operasi yang ada, kemudian waktunya, dan kemudian ada jumlah predecessor. Untuk waktu sendiri, waktu proses kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah waktu proses dengan ini, ini, ini termasuk input data juga. Kemudian kita pindahkan ini dengan 2890. Kemudian untuk nilai waktu proses terbesar yang akan digunakan dalam penghitungan cycle time itu diambil di waktu elemen dengan waktu operasi terbesar, yaitu kita sendiri elemen 21 itu 342 detik, dan kemudian ada pembatas nilai cycle time. Pembatas ini bertujuan untuk sebagai interval nilai cycle time kita, yaitu cycle time tidak boleh lebih kecil dari 342 dan tidak boleh lebih besar dari 20.
dalam penghitungan cycle time ini terdapat beberapa alternatif yang dapat kita pilih. Untuk menghitung bagaimana menghitungnya, kita dapat menghitung dulu faktor prima dari jumlah waktu operasi kita itu 2860. Kita hitung faktor primanya, bilang prima. Kita ketahui sendiri adalah bukan antara 2 dikali 5 dikali 17 dikali 17. Sehingga untuk kemungkinan cycle time kita nanti harus pengalinya merupakan bilangan prima dari 2860, itu 2, 5, dan 17. Alternatif yang kita gunakan ada 2 dikali 5, 2 dikali 5 dikali 17, dan ada 2 kali 5 kali 17, dan 5 kali 17 kali 17, dan 17 kali 17, dan 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5, dah 2 dikali 2 kali 2 di 2 kali 2 kali 5, dan kali 5. Hasilnya sendiri ada, kita dapatnya 2 dikali 5, 2 dikali 5 dikali 17, 2 dikali 5 dikali 17 dikali 17, belum sama dengan 5 kali 17 kali 17 sama dengan 17 kali 17 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5, 1000, dan terakhir ada 2, dan ada 2, dan sederhana saja 2 pangkat 5 dikali 5 kali 5, ya 100. Pada perancangan lintasan perakitan ini terdapat batasan, yaitu jumlah sesi kerja nantinya tidak boleh melebihi 4 sesi kerja. Maka alternatif yang dapat kita pilih ada 3, ini. Di waktu siklusnya, dan waktu proses 2890. Kami harus menggunakan roll up karena jika berkoma maka hasilnya harus dibulatkan ke atas. 2. Dan dapat kita lihat untuk si alternatif kita, mungkin kami 2 untuk waktu siklus 1445, 3 untuk waktu siklus 1000 detik, dan 4 session untuk 800 detik. Setelah mendapatkan nilai waktu siklus dan alternatif-alternatif yang terpilih, kita dapat langsung menghitung atau merancang lintasan perakitan kita dengan menggunakan metode yang
setelah kita pilih tadi yaitu metode Gilbridge. Sebelum itu, untuk mempermudah, saya menyarankan kalian untuk mengurutkan elemen-elemennya berdasarkan jumlah predesesor sesuai dengan metode Gilbridge itu sendiri, yang merancang sesi kerja berdasarkan elemen-elemen yang terhubung dan memiliki jumlah predesesor yang sama atau yang berdekatan. Sebagai tips, ya, kalian dapat mengurutkannya dulu saat berdasarkan presence diagram untuk elemennya. Sini lihat di 0, urutkan dari 0, 1 sampai berapa jumlah presence paling tinggi. Kemudian untuk mengurutkan waktu dan jumlah predesesor dapat menggunakan VLOOKUP. Sebelum kita merancang lintasan perakitan kita dengan menggunakan metode Gilbridge, kita dapat menggunakan solusi awal perakitan lintasan perakitan kita dengan menentukan presiden diagram awal dengan bagi daerah tertentu. Untuk solusi awal berdasarkan presiden diagram ini dapat kita lihat terdapat membagi menjadi 8 daerah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solusi awal, dan dapat kita lihat ini hasilnya 8. Ada untuk presiden sendiri ada 1, 2, 8, 21, 22, 22, 23, 25, 27. Kemudian ada daerah 2 ada 3, 9, 10, 11, 24, 26, 28. Ini ada 4, 12, 29. Ini daerah 4 ada 5, 13, 15, 17, 19, 30. Kemudian daerah 5 ada 6, 14, 16, 18, 20, 31. Kemudian ada 7, 6, 7, 32. Ini ada 33. Untuk daerah 7 dan daerah 8 ada 34. Untuk waktunya dapat kita lihat kan 216 dan ada dan jika dihitung proses selanjutnya total waktunya ya, kan maka untuk mempersingkat 457, 393, 266, 387 dan 407. Dan ini hasil solusi awal kita. Dapat kita lihat bahwa solusi awal kita ada pasang kerja padahal sebenarnya
kita telah menentukan batasannya ada maksimum 4 sesi kerja, dan itu terlalu banyak. Sesi kerja ini menyebabkan banyak juga sesi kerja yang waktunya tidak sepadan dengan sesi kerja lain. Ketimpangannya terlalu tinggi. Seperti sesi kerja 6 yang saya 116 dan maksimumnya 807, dan ini tidak dapat digunakan. Setelah dapat solusi awal, kita menghitung alternatif satu kita. Tuh, alternatif satu tadi sendiri cycle time-nya ada 1445 dengan Kamin 2. Tapi kita di sini menggunakan Kamin 5 yang kita atau jumlah sains yang kita gunakan adalah 3. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode Kilbridge melakukan pengelompokan berdasarkan jumlah periode store yang dimiliki setiap operasi dan waktu presisnya berdasarkan precedence diagram. Maka kita mulainya dari jumlah predesesornya 0. Dan ingat, total waktu sesi kerjanya tidak boleh melebihi cycle time yang telah kita tetapkan sebelumnya tadi. Dapat kita lihat, tapi ini ada operasi 2 ke 1. Dan dalam pemilihan ini kita harus milihnya dari operasi yang dengan waktu terbesar pada jumlah periode yang terkecil tersebut. Ada 20. Kita mulai dari operasi atau elemen ke-21, kemudian elemen 8, kemudian ada elemen 27, ada elemen 22, ada elemen 25, 23, 1, 2. Ini jumlah predesesornya 0. Kita coba hitung, apakah sudah mendekati 1445 detik. Oh, salah. Ternyata masih belum, kita masih dapat menambahkannya. Maka kita dapat menambahkan dengan jumlah predesesor 1. Nah, operasi 26. Jika jumlah predesesor 0 sudah selesai, kemudian jumlah predesesor 1, maka urutan finalnya tetap seperti sebelumnya, yaitu berdasarkan waktu yang paling besar. 6, 10, 11, 28, 9, 3, 24, 4, 12, 5, dan 15. Oke, kita lihat di sini di precedence. Kita memilih semua yang di sini. Kemudian elemen 26, 24, 28, 9, 10, 11 kita masukkan juga, dan elemen ketiga, kemudian elemen atau operasi kita masukkan juga operasi ke 3, 24, 4, 12, 5, dan 15. Sini bikin 5 predecessor. Untuk pemilihan sendiri kita harus
tidak boleh melanggar aturan preseden seperti kita tidak bisa memilih elemen ke-15 di stasiun satu sedangkan stasiun 2 sedangkan 16 di stasiun satu, maka itu tidak boleh. Setelah kita memilih, kita hitung total waktu stasiunnya dengan menjumlahkan waktu operasi masing-masing operasi ini. Untuk peringkat satu, kita, maka hasilnya adalah 1439. Kemudian untuk stasiun kerja selanjutnya, sama seperti stasiun kerja satu, kita harus lihat dari waktu yang paling besar juga, dan tidak boleh masukkan elemen yang sudah ada di stasiun kerja satu. Maka didapatkan operasinya ada operasi 6, 13, 17, 19, 16, 18, 14, 20, 29, 30, 31, 32, dan 33. Dapat kita lihat tidak ada yang melanggar aturan preseden. Maka kita pilih langsung ada 6, 13, 17, 19, 16, 18, kemudian operasi 14, operasi ke-7, operasi 20, operasi 29, operasi 30, operasi 31, operasi 32, operasi 33. Maka hasilnya total waktunya adalah 1235. Dapat kita lihat yang tersisanya operasi ke 34. Kita tidak bisa menambahkannya ke stasiun kerja 2 karena jika ditambahkan maka waktunya akan melebihi cycle time yang telah kita tekan di awal tadi. Jika kita coba, kasihnya 1451, maka melebihi 1445, maka batasnya ya di terakhir masukin operasi ke 33, 34 maksudnya, dengan waktu total 216. Kita ambil waktu maksimumnya, kemudian kita pilih ya CT pilihan kita tadi 145, yaitu pengurangan ini. Perhitungan ini untuk waktu kita adalah menghitung kriteria-kriteria yang dibutuhkan nantinya. Dilanjutkan. Oh, mohon maaf mungkin terdapat kesalahan perhitungan. Ini dikurang. Dan ini dikurang dengan yang ini. Dan kita kuadratnya. Oh, mohon maaf. Kita ini kebalik
senang kurang ini. Kemudian kita dapat menghitung kriteria-kriteria penilaian atau karakteristik yang dibutuhkan untuk menentukan metode yang terbaik di akhir nanti. Untuk penilaian efisiensi sendiri, rumusnya ada di sini. Kemudian Smoothness Index, ada balance delay, dan untuk line efisiensi sendiri kita dapat menghitungnya dengan kita tadi dibagi dengan XT max ini dengan jumlah sensor kerja kita. Ya, total waktu proses kita dapatkan efisiensi 66,94%. Kemudian untuk balance delay tentunya itu XT max dikali session kerja dikurang total waktu proses perancangan screen track, kemudian dibagi dengan perkalian antara kali dengan total waktu. Maka didapatkan balance delay sebesar 33,6. Untuk smoothness index sendiri merupakan akar dari jumlah ST max dikurang jumlah stasiun waktu stasiun atau session time kuadratkan. Ini konsepnya mirip dengan standar deviasi. Kemudian kita menentukan kapasitas produksi dengan rumus waktu kerja per hari yang ditetapkan, yaitu 8 jam kerja dikali jumlah hari kerja per bulan dikali 100, karena dalam satuan detik kita menggunakan 3600 dibagi dengan stasiun kita. Maka dapatkan kapasitas produksi yaitu dalam sebulan ada 440,3, suatu dibuatkan menjadi 440 unit. Kemudian kita pindah ke alternatif kedua, tuh dengan waktu 1000 tiga
3. Untuk size yang pertama operasinya kita dapat masukkan dulu tutorialnya. Tutorial endornya 21, operasi 21, 8, 7, mirip seperti alternatif pertama tadi, mungkin operasinya lebih sedikit. 22, 25, 23, 1, dapat ya sini berdasarkan presiden. Kita trial and error dulu. 1, 2, 9, 10, 11. Untuk prosedur aturannya sama seperti sebelumnya. Tidak boleh jumlah waktu sesi ini tidak boleh melebihi cycle time yang telah ditetapkan di awal. Dan prosedur pemilihan juga sama. Untuk waktu didapatkan waktunya adalah 948. 948, dan ternyata ini sudah mendekati 1000. Kemudian terakhir di operasi 11, terlihat di operasi 11 sini. Jika kita tambahkan dengan operasi contohnya operasi 26, maka waktunya akan melebihi 1000. Dan jika ditambahkan dengan jumlah presisionnya lebih dari 2, maka akan dapat melanggar aturan. Kita lanjutkan dengan selanjutnya. Kita dapat memilih misalkan operasi 26, 28. Seperti sebelumnya, aturan pemilihnya jangan sampai melanggar aturan preseden. Operasi 13, operasi 17, operasi 19, operasi 16. Untuk waktu kita cek di sini. Operasi 14 terakhir, 18, operasi 19, 16, dan ternyata tidak ada yang melanggar aturan preseden. Atau seperti tidak ada yang contohnya memasukkan operasi 33, sedangkan di sini operasi 20 tidak dimasukkan, maka sudah benar. Untuk waktu, maka total waktunya adalah 968 detik. Kemudian sisanya lagi operasi 20, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 33, dan terakhir operasi 34. Dan total waktunya adalah 974 detik. Sekali lagi, dan sangat ditekankan bahwa pemilihan operasi-operasi ini pada saat kerjanya tidak boleh melanggar aturan preseden. Untuk rumus-rumusnya kita dapat saja langsung saja mengcopy mungkin tadi, karena formulanya sama dan jumlah tabelnya sama. Max dikurang yang terakhir kita dapatkan ini. Untuk rumusnya sendiri kita dapat hasilnya.
Total waktu dibagi dengan estimate kali dengan 3. Hadapkan efisiensinya 98,9%. Kemudian balance delay waktunya sama maksimum dikali dengan 1,1 Next Index, dan kapasitas produksinya 650 unit. Kemudian untuk alternatif 3 yaitu 400 detik dan 4. Untuk kerasa itu kita dapat mencoba trial and error. Nah, sesi kerja pertama kita dapat memasukkan 21, 8, 27, 22, 25, 23, dan ternyata jumlahnya untuk persatu kita langsung saja dilihat dari sini 342 ditambah 55 dan sampai ke operasi 23 totalnya adalah 765 dan itu sudah sangat mendekati dengan 800. Kemudian di stasiun kerja 2 ada operasi 1, 2, 9, 10, 11, 26, 28, 3, 24, 4, 12, 5, 15, dan terakhir ada 13 dan total waktunya dan ternyata 770. Dan ada operasi 17, 19, 16, 18, 14, 20, dan sekali lagi penentuan ini tidak boleh melanggar aturan presiden dan totalnya 342. Terakhir 31, 32, 33, 34. Waktu totalnya 613. Pilih maksimalnya yaitu ada 70. Kemudian setnya 800. Maksudnya sama ini kurang dengan ini ya, dikuadratkan. Aku tiba dengan balance delay
0,1 kemudian biasanya di sininya 159 kir. Dan kapasitas produksinya 822. Setelah mendapatkan waktunya semuanya, kita dapat melakukan perbandingan. Jika kita lihat pada alternatif satu, lain efisiensinya 66, 98, 93, maka jelas alternatif satu ini tidak dapat kita pilih karena lain efisiensinya sendiri sudah sangat kecil, yaitu 66. Jadi yang relevan sekarang hanya dua, yaitu alternatif kedua dan alternatif ketiga. Dapat kita lihat efisiensi alternatif kedua 98 sangat tinggi, 89, dan alternatif ketiga 93,83%. Kemudian balance nilainya juga lebih kecil untuk alternatif kedua, dan sumber indeksnya juga jauh lebih kecil 26, sedangkan alternatif ketiga 159. Sumber indeks sendiri itu mirip konsepnya dengan standar deviasi, semakin besar maka semakin menyimpang dan semakin besar peluang errornya. Dan kapasitas produksi sendiri, walaupun alternatifnya lebih besar, tapi karena sumber di sininya tinggi dan lain efisiensi alternatif kedua jauh lebih besar dan di sini juga lebih kecil, maka tetap pilihan kita adalah alternatif kedua. Jadi alternatif terbaik adalah merancang sains kerja dengan jumlah 3 sains kerja dengan waktu sains kerja, waktu siklus sains kerjanya sekarang itu ambil dari ST max, waktu sains maksimum yaitu 974 detik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.